Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'd. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita, guru saya, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI, Ustadz Haji Muhammad Nuh, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Profesor Dr. Haji Usman Ja'far, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan teman-teman dari OJK Kantor Regional 5, hadir Ibu Mangasih Yusliani Burning yang pakai jilbab di depan, mewakili Kepala OJK. Beliau adalah Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan. Hadir bersama beliau Bapak Abdul Muin Akmal Padang, Kepala Bagian Pengawasan Perbankan, juga Bapak Alfian Muhammad Nasir, Pengawas Perbankan Syariah. Yang saya hormati, saya banggakan para ustaz, bapak-bapak sekalian, pengurus masjid sekota Medan yang berhadir. Beberapa di antaranya saya kenal, tapi banyak wajah-wajah baru yang hadir. Ahlan wa sahlan dalam acara OJK bekerjasama dengan anggota DPR RI Komisi 11. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, kita baru saja melewati krisis multidimensi, diantaranya krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19. Ekonomi kita jatuh terpuruk. Lalu dalam suasana seperti itu, apa yang harus dilakukan oleh bangsa yang mayoritas penduduknya adalah Muslim? Kita ketengahkan tema kita hari ini, peranan keuangan syariah untuk pemulihan ekonomi kita. Sesungguhnya sudah ada kebijakan pemerintah terkait ekonomi syariah dan keuangan syariah, dan sudah dinyatakan bahwa ekonomi syariah dan keuangan syariah ini punya potensi yang sangat besar untuk sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Artinya kalau kita hanya melakukan cara-cara menjalankan ekonomi seperti selama ini, maka kita tidak akan bisa mendapatkan lompatan yang besar untuk kemakmuran dan kesejahteraan bangsa ini. Selamat datang Ustaz Salman Al-Farisi. Lalu mau tidak mau, tren yang berkembang di dunia secara umum ternyata ekonomi syariah dan keuangan syariah itu bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru, walaupun Indonesia terlambat dalam hal itu. Di negara kita ada yang namanya KNEKS, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Cuma memang persoalannya yang mengelolanya justru adalah para pemimpin yang berpikirannya justru sekuler, sehingga mungkin kehadiran lembaga ini belum memberikan kemajuan yang berarti dalam menjadikan ekonomi syariah dan keuangan syariah jadi sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Ini perlu diberitahukan kepada terutama para ustaz bahwa ini sudah menjadikan kebijakan negara. Cuma bagaimana agar kebijakan ini bisa benar-benar dilaksanakan, dijalankan, bukan hanya sekadar lip service saja. Dan itu menjadi tugas kita semua sebagai umat muslim. Para ustadz sekalian yang dimuliakan Allah, jangan sampai jargon-jargon seperti ini yang sesungguhnya itu akan menguntungkan buat peningkatan kesejahteraan umat Islam ada pada tataran kebijakan, tapi tidak sampai pada tataran pelaksanaan. Ekonomi selama ini berjalan dengan ekonomi konvensional. Yang terjadi adalah yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Terjebaklah sebahagian rakyat Indonesia yang mayoritas Islam itu dalam jebakan kemiskinan. Para ustaz sekalian, ada yang aneh dalam ekonomi kita. Selalu kita membanggakan bahwa ekonomi kita itu tumbuh. Walaupun kita terkena pandemi sekalipun, ekonomi kita tumbuh. Tapi ada anomalinya. Ekonomi tumbuh, tapi pada saat bersamaan orang miskin bertambah. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah hapuskan riba, Allah tumbuh suburkan sedekah. Ekonomi kita dibangun dengan sistem ribawi. Maka pemerintah dengan sengaja dan sadar setiap tahun ketika menyusun APBN-nya terkait dengan kebijakan ekonomi, merancang bahwa akan ada inflasi. Tahun 2023 direncanakan inflasi itu 3%. Yang lalu pernah 4%, pernah 5% direncanakan. Artinya apa? Artinya memang disengaja direncanakan bahwa di tahun 2023 ini akan terjadi kenaikan harga sebesar 3%. Yang bermakna apa? Itu akan mengurangi pendapatan rakyat Indonesia keseluruhannya, hatta orang miskin sekalipun.
pendapatannya akan berkurang. Makanya orang miskin tidak bisa bergerak untuk keluar dari kemiskinannya. Karena ketika dia berusaha dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kesejahteraannya, meningkatlah pendapatannya, tapi pada saat bersamaan pendapatannya dipotong oleh inflasi. Bekerja terus, tapi kesejahteraan tidak meningkat. Saat ini ada 26 juta lebih orang miskin di Indonesia. Itu bermakna sebagian besarnya adalah orang Islam. 26 juta. Itu dengan standar para ustadz sekalian, pendapatan 504.000 per bulan. Yang 26 juta itu artinya pendapatan per harinya lebih kurang 16.000. Bagaimana kalau standar itu kita naikkan menjadi 1 juta pendapatannya sebulan? Bagaimana bisa hidup dengan pendapatan 500.000 sebulan? Kalau kita naikkan 1 juta, jangan-jangan orang miskin di Indonesia ini sudah mencapai 100 juta. Padahal ekonomi kita terus tumbuh sebagaimana yang dipublikasikan oleh pemerintah. Allah menjamin ekonomi yang dibangun dengan sistem ribawi, maka pertumbuhannya akan Allah hapuskan. Para ustaz sekalian, dengan pertemuan dan tukar pikiran seperti ini, insya Allah akan bisa membangun kesadaran kita bersama. Tadi ustaz sudah doanya itu untuk pimpinan 2024. Kita berharap bukan sekadar terpilihnya pemimpin 2024, tapi pemimpin yang punya visi untuk ekonomi syariah yang sudah, sekali lagi, sudah diakomodir oleh negara ini. Jadi kita tidak harus malu-malu, takut-takut, was-was untuk bicara soal ekonomi syariah. Ada undang-undangnya. Jadi gak usah takut lagi dicap radikal apa segala macam. Kalau kita bicara ekonomi syariah, bicarakan. Salah satu apapun yang dibicarakan di masjid-masjid kita, pastikan salah satu materinya adalah terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah. Karena pemerintah sendiri mengakui tidak ada lagi sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Salah satunya yang paling utama adalah ekonomi dan keuangan syariah. Persoalannya sudah sampai di mana pemahaman kita terhadap ekonomi dan keuangan syariah. Kita berusaha untuk mengembangkannya, tapi pada saat bersamaan ada juga kampanye untuk bagaimana menjauhkan umat Islam dengan istilah ekonomi dan keuangan syariah. Tanpa sadar kampanye itu menyebabkan dari kalangan umat Islam sendiri muncul, itu cuma istilah saja syariah. Isinya sama juga itu, sama konvensional. Itu tidak berjalan sendiri para ustadz sekali. Itu ada yang mengkampanyekan bahwa ekonomi dan keuangan syariah yang berjalan di Indonesia belum sesuai 100% dengan syariat Islam. Iya, karena kita baru belajar. Perlu dukungan kita semua, perlu kebersamaan kita semua agar ekonomi dan keuangan syariah yang masih memiliki kekurangan di sana sini, kita hadir untuk bersama-sama menutupi kekurangan, sehingga pada saatnya ekonomi dan keuangan syariah ini diperlihatkan kepada seluruh umat manusia bahwa ini adalah nilai dan sistem yang memang bisa menyelamatkan ekonomi bangsa, ekonomi umat. Oleh karena itu, saya berterima kasih dengan pihak OJK yang berkenan bekerja sama untuk menghadirkan acara ini. Perlu kita perdalam sungguh-sungguh terhadap konsep keuangan, konsep ekonomi dan
keuangan syariah ini. Karena tidak mungkin kita orang Islam bisa bangkit, maju, tumbuh, berkembang dengan konsep yang diambil dari luar Islam. Kita hanya akan maju, kita hanya akan berhasil apabila kita menggunakan nilai-nilai Islam untuk kemajuan umat Islam. Tidak mungkin ikan bisa hidup di luar air, sebagaimana umat Islam tidak akan berkembang kalau dia lari dari nilai-nilai yang sudah Allah turunkan di Al-Quran. Tidak akan terlampau banyak yang kita dapatkan di sini para ustadz sekalian, tapi paling tidak kita memulainya untuk sungguh-sungguh terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah ini. Harapannya dalam waktu yang tidak lama akan terjadi lompatan-lompatan. Salah satu yang perlu difikirkan tadi seperti doa Pak Ustadz Kamarudin tadi, dapat pemimpin yang punya visi ekonomi dan keuangan syariah. Jangan lupa juga tidak cukup presiden saja para ustadz sekalian, karena undang-undang itu disahkan di DPR. Kalau presidennya tidak didukung oleh DPR yang punya visi sama untuk membangun ekonomi dan keuangan syariah yang sudah menjadikan kebijakan negara ini, maka dia tidak akan berkembang dan berjalan. Berpulang kepada kita semua, semoga ini semua bisa memantik untuk kita lebih sungguh-sungguh membangun bangsa dan negara kita semua. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas perkenan para ustadz sekalian berhadir dalam acara ini, dan mohon maaf mungkin di sana sini ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.